Gedung Juang 45 Sumatera Barat adalah bangunan cagar budaya yang terletak di Jalan Samudra, Kota Padang, Sumatera Barat. Saat ini gedung ini berfungsi sebagai museum dan perpustakaan di bawah pengelolaan Dewan Harian Daerah 45 Sumatera Barat. Bangunannya didirikan pada tahun 1909 yang pada masa kolonial Belanda berfungsi sebagai kantor perwakilan dagang Jerman. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Badan Keamanan Rakyat dibentuk di Padang, dan gedung ini menjadi markas keamanan pasukan yang diketuai oleh Yusuf Ali. Namun, kedatangan sekutu yang diboncengi oleh Belanda pada tanggal 13 Oktober 1945 membuat gedung ini berpindah tangan kepada Belanda. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda, gedung ini diserahkan menjadi kompleks markas Resimen 4 dan Teritorium 1. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1987, gedung ini diresmikan sebagai museum oleh Gubernur Sumatera Barat yaitu Insinyur Azwar Anas. Tugu Padang Area atau disebut juga sebagai Tugu Simpang Haru terletak di Jalan Sutomo, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Tugu ini memiliki historikal yang sangat menyayat hati, di mana puluhan pejuang gugur di kawasan tersebut untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1946 hingga 1949. Pasukan revolusi yang mempertahankan kemerdekaan di lokasi itu juga menghabisi puluhan tentara Belanda yang kembali akan menguasai Republik Indonesia. Pertempuran di lokasi ini sebenarnya untuk memperebutkan markas Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang berada di sana. TNI berulang kali menggempur dan digempur oleh pasukan Belanda hingga masa revolusi selesai. Guna tugu ini dibangun bisa dilihat dari relief yang ada di sekelilingnya, di mana semuanya berbentuk perjuangan. Tugu dengan tinggi kurang lebih 12 meter dengan luas taman kurang lebih 64 meter itu saat ini masih banyak dikunjungi oleh kaum milenial. Tugu yang berbentuk menyerupai 3 lidah api yang menjilat ke langit memiliki beberapa ornamen seperti lukisan pada masa revolusi di setiap sisinya. Pada salah satu sisi terlihat seperti gambar wajah Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno bersama dengan Laksamana Tadaichi Maeda yang sedang memegang samurai. Di sisi yang sama juga terlihat masyarakat yang menggunakan bambu runcing dan menghadapi tentara Belanda yang menggunakan senapan. Di sisi lainnya, ada ukiran perjuangan lainnya yang menunjukkan bahwa lokasi itu pernah menjadi pusat pertempuran antara Belanda dan Republik Indonesia. Bangunan Tugu Pasabandabue terletak di depan halaman Pasabandabue, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Letaknya berdekatan dengan tempat parkir pasar tersebut. Bahkan saat ini dekat tugu itu terdapat sebuah bak sampah. Pasca kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1947, ada tragedi serta peristiwa berdarah yang terjadi di Pasar Bandabue tersebut. Berawal pada tanggal 7 Januari 1947, tentara Belanda melepaskan tembakan dengan meriamnya ke arah Kampung Alai, Kampung Kalawi, Andalas, Anduriang, dan sekitarnya. Tembakan ini semata-mata untuk melindungi barisan tentaranya yang bergerak ke jurusan Ampang, Anduriang, Lubuk Begaluang, dan Pisang. Keunggulan senjata dan strategi perang Belanda ternyata harus berhadapan dengan kegigihan dan semangat yang tinggi dari pihak tentara dan pejuang. Sebuah ranjau darat yang dipasang pejuang berhasil meledakkan 2 truk Belanda berikut isinya hingga hancur. Belanda tidak percaya akan kejadian itu. Besoknya di pagi hari tanggal 8 Januari 1947, 4 Mustang atau pesawat terbang dengan perlengkapan senapan mesin dan roketnya menyerang dari udara markas Batalion Gabungan di Indarung.
Tidak puas sampai di situ, 10 hari kemudian yaitu tanggal 18 Januari 1947, tentara Belanda kembali dengan pesawat tempurnya menembaki pasar Banda Bue yang pada saat itu sedang ramai karena hari balai atau hari pasar. Pasar yang sedang penuh sesa itu diserang dengan tembakan dari udara yang mengakibatkan lebih kurang 50 orang tewas dalam serangan itu. Puluhan orang lainnya terluka parah dirawat di rumah sakit tentara Indarung, dan juga pesawat tempur Belanda melakukan serangan itu karena melihat adanya bendera merah putih yang berkibar di kantor camat Lubuk Kilangan yang berdekatan dengan pasar Banda Bue. Inilah bukti kekejaman Belanda yang membabi buta dan tidak berperi kemanusiaan dalam sejarah kependudukannya di Kota Padang.